generasi yang dihasilkan oleh rahim harusnya lebih baik dari generasi yang melahirkan bayi. Tapi kalau kita hubungkan itu dengan statistik hari ini, Sri Mulyani sendiri yang dulu bilang, setiap anak yang lahir hari ini, kira-kira dia sebut 5 tahun lalu, sudah terbebani hutang 30 juta per anak. Dia bilang sendiri. Kalau sekarang mungkin udah 60 juta. Setiap anak yang lahir sudah terbebani hutang 60 juta rupiah. Hutang siapa itu? Hutang bapak ibunya, bukan. Hutang negara. Yang Sri Mulyani sekarang bilang, kami bisa bayar itu. Pasti bisa bayar, gampang. Separuh BUMN saya jual tuh selesai. Problem itu gampang. Tetapi dalam kalkulasi rasional, hutang itu adalah bagian paling buruk dari kehidupan manusia. Berhutang itu. Di Amerika, di negara-negara Eropa sekarang berlangsung satu upaya untuk menghasilkan kembali new economy yang tidak berbasis hutang. Karena dia membebani generasi berikutnya itu. Sesuatu yang dari zaman John Locke sudah dipersoalkan itu, bahwa hak generasi ke depan itu harus dibersihkan oleh generasi sekarang, bukan dia tinggalkan beban itu. Orang ngomong tentang mobil listrik segala macam, kita tahu life cycle mobil listrik itu paling 10 tahun udah selesai itu. Karena itu Elon Musk mungkin tertipu, dia mau bikin mobil listrik, padahal Jepang lagi bikin hidrogen yang betul-betul bebas dari polusi. Listrik adalah waste, sampah. Apalagi sumber listrik itu datang dari fosil fuel. Apa itu fosil fuel? Tulang-tulang nenek moyang kita dijadiin bahan bakar untuk mobil-mobil sekarang, dan itu yang secara etis tidak memungkinkan kita menghidupkan bumi yang hijau. Tapi nanti misalnya Jokowi akan bilang, enggak, buktikan, lihat Indonesia itu hijau. Oh memang, tapi hijau karena padi, hijau karena lapangan golf, sama-sama hijau. Tapi hijau dalam pengertian generasi yang membayangkan ke depan, hijau yang diverse-nya terjadi, hijau karena varietas hutannya. Yang terjadi sekarang hutannya ditebang mau diganti food estate. Dan bayangan itu yang merusak alam pikiran. Generasi hari ini nggak berpikir tentang siapa yang menang. Mereka berpikir yang menang itu do speak environmental ethics, do speak gender equality itu. Itu semua tata bahasa dunia hari ini. Karena krisis Ukraina segala macam, orang mau cepat-cepat cari alternatif energi. Nah di kita, alternatif energi itu diajukan justru untuk menguras sumber-sumber ekstraktif. Begitu disebutkan oleh para researcher bahwa nikel tinggal 10 tahun, bukannya tutup nikel itu, justru mumpung Jokowi masih kuasa, mari kita rampok nikel itu habis-habisan. Kan itu ideologi oligarki kan. Jadi lubang-lubang tambang itu juga akan terjadi. Tempat-tempat sampah listrik akan terjadi. Nggak pernah dipikirin cara mobil listrik itu 10 tahun dia mesti ganti baterai, baterainya mau taruh di mana coba. Jadi itu yang saya sebut, rahim perempuan itu diganggu oleh polisi yang tidak berbasis keadilan. Keadilan itu pertama-tama datang dari rahim perempuan. Begitu dia hamil, dia berbagi nutrisi dengan calon bayinya. Begitu dia cemas, calon bayinya akan terpengaruh. Begitu dia mulai jadi balita, calon bayinya akan lihat dompet emaknya tinggal 20.000. Buat beli jajan nggak bisa. Jadi beban utama kita hari ini adalah kebijakan yang justru merusak rahim perempuan yang adalah sumber keadilan. Itu intinya tuh. Jadi kita mau hubungkan semua ini dengan satu perubahan paradigma. Ini bagian yang akan kita paksa Anies Baswedan, paham nggak lo soal beginian? Dan mesti kasar ngomong begituan. Jangan sampai ada momen di mana Anies dihasut, diintip oleh oligarki, lalu dibujuk kembali. Itu bisa terjadi pada siapapun. Bayangkan Anies, kalau udah di ujung tipping point itu, mungkin dia tinggal perlu 3%. Dan 3% itu ada di Jawa Timur. Kalau semua oligarki pergi ke Jawa Timur, jangan pilih Anies, gagal dia. Itu yang dibayangkan tadi oleh. Kan kalau kita hitung statistik, seluruh kapasitas Anies untuk menang, kalau Jawa Timur dia nggak pegang, loss at all. Dan itu yang diintai oleh istana. Pusatkan supaya Anies gagal di Jawa Timur. Tangkap Khofifah, lecehkan gus-gus yang ada di sana.
Nah, ini yang saya tahu, hitungan itu ada. Tetapi itu hitungan yang bisa membatalkan optimisme kita. Silakan ada pesimis, tapi pesimis yang rasional. Ada orang optimis, tapi optimis yang irasional. Optimis bahwa Ganjar akan dapat, optimis irasional. Karena Ganjar tetap dianggap sebagai petugas dari petugas. Ya, Jokowi petugasnya Mega, Ganjar petugasnya Jokowi, petugas dari petugas. Kan begitu cara melihatnya kan. Jadi sekali lagi itu poinnya. Dan yang terakhir, teman saya Laudi Basir. Laudi Basir seorang fisikawan, dia belajar ilmu fisika, pernah mengajar fisika di Bandung. Tapi dia ganti personaling jadi pengamat filsafat politik. Nah itu dia terangkan tadi, filsafat politik. Jadi bayangkan seorang mathematician toh mau belajar social sciences. Saya mengerti itu karena saya pertama kali masuk sekolah justru fakultas teknik, belakangan baru terseret soal politik karena dia aja sama FNN. FNN itu bukan forum news network, forum nantang-nantang. Karena isinya adalah kritik, oposisi semua. Tetapi kita rawat FNN itu sebagai lembaga non formal akademik. Kita bicara di situ soal legal philosophy, economic justice, environment, segala macam. Seandainya Pak Jokowi punya semacam FNN, dia berhak untuk klaim dia butuh 3 periode. Sayang dia tidak nonton FNN, bahkan FNN disuruh tadi supaya dikunci. Ya, nggak, belum mau racuni sekarang, bukan ide. Jadi kita hubungkan keadaan terpilihnya Anies hari ini, anggap aja begitu, dengan cara pandang internasional terhadap posisi Indonesia di Indo-Pasifik. Karena kita nggak mungkin membayangkan terpilihnya Presiden Indonesia tanpa intervensi asing. Orang mau lihat proksi mana Anies di dalam persaingan antara superpower Amerika dan junior superpower China di Indo-Pasifik, di Selat Taiwan, di Cina Selatan. Orang mau lihat Anies bisa nggak jadi semacam proksi dari masyarakat bebas. Hanya itu intinya. Jadi dengan kata lain, pembicaraan kita ini pasti dimonitor lewat Pegasus, drone yang paling canggih buatan Israel itu, dan pasti disadap di CIA. Jadi nama Habil nanti udah nggak perlu lagi punya visa, langsung pergi ke Amerika. Jadi itu maksud saya, kita buka persoalan ini supaya ada percakapan politik. Percakapan politik artinya percakapan akademis. Dan itu yang mau ditagih tadi oleh Basir tadi, udah Basir. Bahwa kita harus rawat Anies dalam koridor politik sekaligus koridor intelektual. Karena itu memang yang diwariskan oleh founding person kita di masa lalu. Berpolitik sekaligus mendidik. Jadi antara politik dan pedagogi bagi orang semacam Nasir, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir itu nggak ada bedanya. Mengajar politik dan berpolitik dua-duanya adalah proses pedagogi. Nah sekarang para pedagog itu hilang. Karena itu hari-hari ini para demagog menguasai panggung. Terima kasih.